فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Baik. Alhamdulillah, pada pembahasan yang lalu kita telah masuk pada permasalahan mursal. Baik. Dan Ibnu Shalah rahimahullah ta'ala menyebutkan bentuk mursal yang tidak ada khilaf padanya. Bagaimana itu? Surahnya Indak. Baik. Hadits Tabi'il Kabir alladzi qad adraka jama'atan minas sahabah. Baik. Yang kalam ini pada hakikatnya merupakan kalam Ibnu Abdul Bar rahimahullah ta'ala. Baik, tentang apa? Tentang ijma' yang terjadi berhubungan dengan apa? Mursal, yaitu apa? Kalau riwayat itu datang dari tabi'i kabir yang mendapati sederetan para sahabat, maka tidak ada khilaf, dinamakan dengan mursal. Lalu yang diperselisihkan apa? Kemarin yang diperselisihkan, kok dipersyaratkan tabi'i kabir? Indah ya Aba Yahya. Tentang seorang perawi yang bertemu Rasulullah dalam keadaan ada meriwayatkan hadis yang sebelum itu dia kafir, kemudian setelah mengenal Rasulullah dia Untuk apa? Mengeluarkan bentuk apa? Atau ini kritikan atau itu penjelasan tentang surah seorang yang apa? Mendapati zaman Nabi SAW tapi saat itu masih kafir. Kemudian setelah masuk Islam dia meriwayatkan apa yang dia dengar dulu. Maka riwayatnya seperti ini jelas fi hukmil apa? Muttasil. Fi hukmil musnad sama. Musnad, muttasil, marfu'. Bukan termasuk bagian dari mursal. Kenapa? Karena dia langsung apa? Mendengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan wasithahnya jelas diketahui, yaitu dia sendiri langsung, walaupun karena saat itu dia masih dalam keadaan kafir. Sehingga tidak diterima riwayatnya, cuma ketika telah masuk Islam diterima. Itu surah yang dikeluarkan dari pengertian yang khanifillah. Tayyib. Hanya kemarin pengertian yang sahih bagaimana? Yaitu perkataan Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala, ma adhafahu tabi'i ila Nabi sallallahu alaihi wasallam mimma sami'ahu min ghairi. Baik. Ma adhafahu tabi'i ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini pengertian yang umum. Kemudian ditambah oleh beliau untuk mengeluarkan surah tadi, mimma sami'ahu min ghairi, dari hal-hal yang dia dengar dari selain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, keluar kondisi yang dia mendengar langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik.
Dan di sana Hanifillah ada riwayat yang kebalikannya, riwayat seorang sahabi tapi dihukumi mursal. Bentuknya bagaimana? Indah apa saya? Nah, dia melihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tapi belum mayyiz, seperti contohnya Muhammad bin Abi Bakar. Nah, Muhammad bin Abi Bakar As-Siddiq, dia seorang sahabi, memiliki keutamaan sahabat, tapi apa? Tapi riwayatnya dihukumi mursal karena saat itu, nah, ketika melihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dia masih dalam kondisi belum memayyiz. Nah, dan kebanyakan riwayatnya diambil dari tabi'in. Sekarang kita lanjutkan contoh yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala setelah menjelaskan perkara yang disepakati atau tidak ada khilaf, yaitu apa? Kalau tabi'i kabir meriwayatkan dari Nabi, maka itu dihukumi apa? Mursal. Ini menurut Ibnu Katsir, ya, menukilkan dari Ibnu Salah terjadi atau tidak ada khilaf padanya, tidak ada khilaf padanya. Dan beliau mencontohkan kaum Ubaidillah ibni Adi ibn al-Khiyar. Tayyib. Qala al-mu'alliq hafizahullah ta'ala wa a'taridu alayhi bi anna Ubaidillah ibn Adi dzukira fi jumlatis sahabah wa hadha al-i'tirad laysa bisahih. Dikritisi tentang contoh ini, nah, bahwasanya Ubaidullah bin Abdi bin Khiyar itu disebutkan dalam deretan sahabat. Dan kritikan ini tidak benar. Kenapa? Li'annahum innama dzakaruhu jariyan ala qa'idatihim fi dzikri man asarahu. Li'anna Ubaidullah wulida fi hayatihi sallallahu alaihi wasallam wa lam yunqal annahu ra'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Ya, kritikan ini tidak benar. Kenapa? Karena mereka hanyalah menyebutkan Ubaidullah dalam deretan sahabat. Karena apa? Mengikuti kaidah mereka pada penyebutan siapa saja yang sezaman, yaitu yang mendapati zaman Nabi. Ini makna asarah, yaitu siapa saja yang mendapati zaman Nabi SAW disebutkan di situ. Nah, walaupun tidak melihat. Nah, cuman telah kita lewati alhamdulillah bahwasanya syarat untuk masuk dalam deretan sahabi adalah apa? Liqa, yaitu pertemuan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taib. Nah, Ubaidullah dilahirkan pada zaman hidupnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi tidak dinukilkan bahwasanya beliau melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga bukan masuk dalam deretan sahabat. Qala wa qala Az-Zarkashi rahimahullah, tamthilu Abi Umar awalan bi Ubaidillah bin Adi. Abi Umar siapa ini? Pengertian Abi Umar, contoh yang diberikan Abi Umar. Abi Umar siapa? Ibnu Abdul Bar. Karena asal penukilan itu dari Ibnu Abdul Bar. Contoh yang diberikan oleh Ibnu Abdul Bar yang pertama dengan Ubaidullah bin Adi, wa muwafaqatu Ibnu Salah lahu. Nah, qad rudda bi anna Ubaidullah hadza dzakarahu jama'atun fi sahabati minhum Ibnu Mandah wa Ibnu Hibban, wa kadzalika Abu Umar fil Isti'ab. Dan kasih mengatakan contoh Abi Umar yang pertama dengan Ubaidullah bin Adi dan persetujuan dari Ibnu Salah kepada beliau dalam ulumul haditsnya telah dibantah bahwasanya Ubaidullah ini sederetan dia disebutkan dalam deretan para sahabat, di antaranya
Ibnu Mandah, Ibnu Hibban. Demikian pula Abu Umar sendiri dalam Isti'ab. Qala innahu wulida ala ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam illa annahu lam yudkar lahu sam'an minan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya dia dilahirkan pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, hanya saja tidak disebutkan memiliki sama'. Nah, tidak disebutkan memiliki apa? Sama', yaitu mendengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa jawabuhu anna al-musannifina fi sahabati innama dzakaru dzalika fihi wa fi aqranihi bi'tibari wujudihi fi zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa lam yuridu annahu sahabiyyun. Dan jawabnya bahwasanya orang-orang yang mengarang dalam permasalahan sahabat, yaitu mengarang siapa-siapa saja para sahabat, hanyalah menyebutkan mereka-mereka yang seperti ini dan orang-orang yang sejawat dengannya dengan melihat apa? Keberadaan dia di zaman Nabi. Pokoknya kalau dia hidup di zaman Nabi disebut. Dan mereka tidak menginginkan bahwasanya dia itu seorang sahabi. Kenapa? Li'anna haddas sahabi la yantabiqu alaihi. Dikarenakan definisi sahabi tidak bisa diterapkan padanya. Wa lihadza dzakarahu khalqun fi jumlatit tabi'ina minhum al-Hakim wa kadzal musannif fima sayati anna man wulida fi zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa lam yasma' minhu yu'addu fi tabaqatit tabi'in. Baik. Oleh karena itulah sederetan para ulama Al-Hanifillah menyebutkan dia dalam apa? Dalam deretan para tabi'in. Menyebutkan dia hak dhamir kemana? Ke Ubaidullah bin Adi bin Khiyar. Dia dimasukkan pada deretan tabi'in, diantaranya Al-Hakim. Taib. Demikian pula musannif, sebagaimana akan datang bahwasanya fima sayati anna man wulida fi zamanin Nabi, sebagaimana akan datang bahwasanya siapa saja yang dilahirkan pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidak mendengar dari beliau dimasukkan dalam apa? Tingkatan tabi'in. Jadi tidak mendengar dari Nabi walaupun dia hidup di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka masuknya tabi'in. Dan di sana pengertian yang lebih adat yaitu liqa, dengan sekedar pertemuan dengan Nabi ini cukup untuk masuk deretan sahabi. Tidak harus sudah mendengar, karena terkadang mungkin ada yang tuli, atau tidak harus melihat dengan mata, karena ada yang buta. Seperti misalnya Abdullah bin Ummi Maktum, beliau tidak melihat, tapi bertemu. Baik. Qala Al-Balkini rahimahullahu ta'ala la yuqalu anna Ubaidullah bin Adi hadza dzakarahu jama'atun min jumlati sahabah minhu bin Abdul Umar ibnu Abdul Bar wa ibnu Hibban wa ibnu Mandah li'anna naqulu alladhi dzakarahu ibnu Abdul Bar annahu wulida ala asli Nabi sallallahu alaihi wasallam wa lam yadhkur lahu sama'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa inna ma qala rawa an Umar wa Uthman wa qad dzakara al-Hakim wa Ibnu Salah taba'an lahu fi tabaqatit tabi'in man wulida fi zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa lam yasma' minhu fatamthilu sahihun ala tilka tariqah. Nah, intinya apa? Contoh yang didatangkan oleh Ibnu Katsir di sini menukil dari Ibnu Abdul Bar dan Ibnu Salah ini benar. Baik. Tidak dikatakan bahwasanya Ubaidullah itu disebutkan oleh sederetan orang-orang yang mengarang kitab tentang para sahabat dalam deretan sahabat, seperti Ibnu Abdul Bar, Ibnu Hibban, Ibnu Mandah. Kenapa Al-Hanifillah? Dikarenakan kita katakan yang disebutkan oleh Ibnu Abdul Bar bahwasanya dia lahir pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu saja. Dan beliau tidak menyebutkan bahwasanya orang ini yaitu Ubaidullah mendengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa inna maqala rawa an Umar wa Uthman, hanya saja beliau hanya mengatakan meriwayatkan dari Umar dan Uthman.
Dan Al-Hakim serta Ibnu Salah memasukkan dalam deretan tabi'in. Dan ini jelas kesimpulannya. Alasannya apa? Karena beliau tidak dinukilkan adanya liqa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam walaupun hidup sezaman, mendapati zaman Nabi. Taib. Amma al-Hafidz Ibnu Katsir faqala fi nukati Ali bin al-Khiyar mata qabla fathi Makkah bimuddah wa ibnuhu Ubaidullah kana bi Makkah lamma dakhala laha Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qad wujida fi maqulatin katsirah anna sahabata minan nisa'i war rijali kanu yahduruna kanu yahduruna auladahum ila Nabi sallallahu alaihi wasallam yatabarrakuna bidzalik wa hadza minhum. Lakin hal yalzamu min thubutir ru'yah lahu al-mujibatu li bulughihi syarif ar-rutbati bi dukhulihi fi hadd as-sahabah an yakuna ma yarwihi an Nabi sallallahu alaihi wasallam la yu'addu mursalan. Hadza mahallu nadharin wa ta'ammul. Ibnu Hajar memberikan iskal di sini. Ali bin Khiyar khalifillah bapaknya Ubaidullah mati sebelum Fathu Makkah. Dan anaknya Ubaidullah dulu di Mekah tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk untuk membebaskan Mekah. Dan telah didapati dalam mangkulat yang banyak bahwasanya sahabat dari kalangan laki-laki dan perempuan dulu mereka membawa anak-anaknya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk meminta keberkahan. Dan ini termasuk di antaranya. Ini menurut Ibnu Katsir. Akan tetapi apakah ini melazimkan thubutur ru'yah lahu? Memberikan konsekuensi tetapnya dia melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taib al-mujibatu li bulughihi syarifar rutbah. Yang mengharuskan dia mencapai kedudukan yang mulia dengan masuk dalam kategori sahabat. Taib. Perhatikan di sini kalimat terakhir. Saya ulangi untuk dipahami. Lakin hal yalzamu min thubutir ru'yati lahu al-mujibatu li bulughihi syarifar rutbati bi dukhulihi fi hadd as-sahabati an yakuna ma yarwihi an Nabi sallallahu alaihi wasallam la yu'addu mursalan. Nah, di sini pertanyaan. Paham kalimat ini? Paham Abdul Malik? Gimana? Tapi keadaan tabaruknya sahabat beranak-anak mereka itu apakah melazimkan mereka itu mendapatkan kedudukan tinggi itu tingkatan sahabat, dan apa yang diberikan dari Nabi apakah tidak dianggap sebagai hadis yang mursal? Pertanyaannya dua berarti. Iya. Pertanyaannya satu saja. Berarti masuk. Gimana? Apakah kedudukan mereka pencapaian mereka tingkatan mereka sahabat dengan di bawahnya mereka terhadap tabaruk itu menjadikan hadis yang diriwayatkan itu bukan mursal gitu. Kok dibalik mana? Gimana? Ya gimana? Ahmad. Ini panjang ini. Kalimat panjang, jadi saya saja nanti sedikit salah paham. Perhatikan lagi, diulangi lagi dari koma itu. Sudah paham? Apa? Apakah mengharuskan dengan royanya dia sehingga dia masuk dalam kategori sahabat menjadikan apa yang diriwayatkan dari Rasulullah itu tidak dianggap sebagai mursal? Perhatikan.
Lakin hal yalzamu min thubutir ru'yatil lahu. Ya. Seterusnya itu sifat dari ru'yah. Nah, al-mujibatu li bulughihi syarifah rutbati bidukhulihi bi hadis sahabati an yakuna ma yarwihi an Nabi sallallahu alaihi wasallam la yu'addu mursalan. Akan tapi apakah melazimkan tetapnya ru'yah bagi siapa? Bagi Ubaidullah. Yang sebenarnya ru'yah ini kan mengharuskan dia masuk pada apa? Pada kedudukan yang mulia, yaitu masuk kategori sahabat. Nah, apakah yang seperti ini? Melazimkan untuk apa yang dia riwayatkan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak dianggap sebagai mursal. Ini maksudnya. Jadi kalau dia sudah melihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, apakah kemudian mesti, ketika dia masuk kategori sahabi, semua riwayat yang dia riwayatkan itu tidak masuk kategori mursal? Ini pertanyaannya Al-Hafidz Ibnu Hajar. Dan ini yang dikatakan oleh beliau hadza mahallun nazar wa ta'ammul. Sudah paham surah iskal yang didatangkan oleh Ibnu Hajar? Jadi kan ada yang mengatakan, Ibnu Hajar sendiri menceritakan kalau Ubaidullah termasuk anak-anak yang dulu ikut dibawa menemui Nabi untuk tabarruk, ya tidak? Nah, apakah mengharuskan tetapnya ru'yah bagi Ubaidullah yang ini melazimkan dia untuk masuk kategori sahabi? Ya tidak, karena dia melihat. Nah, apakah kalau kondisinya seperti ini berarti semua yang diriwayatkan oleh Ubaidullah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak boleh dihukumi mursal? Itu maksudnya, gambarannya mudah. Paham? Apakah kemudian kalau sudah melihat Nabi berarti semua riwayatnya marfu'? Itu maksudnya. Berarti kan gitu. Mafhumnya. Enggak layak terus. Iya mafhumnya. Ya, mafhumnya. Nah, ini mahallun nazar wa ta'ammul. Wal haqq alladhi jazama bihi Abu Hatim Ar-Razi wa ghairuhu min al-a'immati anna mursalahu ka mursali ghairi. Dan yang hak ini yang ditegaskan oleh Abu Hatim Ar-Razi dan yang lainnya dari kalangan ulama bahwasanya mursal Ubaidullah seperti mursal mursal yang lain. Masuk masuk kategori apa? Dhaif, ya. Taib. Sekarang wa anna qaulahum marasilus sahabah radhiyallahu anhum maqbulatun bil ittifaq illa inda ba'di man syadza. Innama ya'nuna bidzalika man amkanahu tahammul was sama'. Amma man lam yumkinuhu dzalika fa hukmu hadithihi hukmu ghairihi minal mukhadramina alladzina lam yasma'u minan nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Wa bil jumlah fatamthilu Ibn Salah bi Ubaidillah bin Adi mu'taradun li'annahu kana yumkinuhu an yahfadha 'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Thumma law qala walau mathala bi Muhammad bin Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhum alladhi ma adraka min hayati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam illa 3 ashhur lakana aula. Nah, Ibnu Hajar kemudian melanjutkan ikhwanifillah. Setelah tadi menyebutkan bentuk yang iskal. Tayyib. Tatkala Ubaidullah itu melihat Nabi, yang ini tentunya menjadikan dia masuk kategori sahabi. Nah, kalau masuk kategori sahabi, apakah kemudian riwayat dia itu tidak dianggap sebagai mursal? Harus demikian atau bagaimana? Ini butuh dicek.
Dan yang hak ikhwanifillah yang ditegaskan oleh Abu Hatim Ar-Razi dan yang lainnya dari kalangan a'imah bahwasanya mursal na'am Ubaidullah seperti mursal yang lain. Baik. Dan perkataan mereka tentang marasilus sahabah itu diterima secara kesepakatan kecuali di sisi sebagian orang-orang yang syadz. Hanyalah mereka maksudkan dengan marasilus sahabah ikhwanifillah yaitu siapa saja yang memungkinkan untuk tahammul was sama' saat itu. Ketika zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dia memungkinkan untuk apa? Tahammul. Tahammul yaitu dia menerima hadis atau apa? Ya, menanggung sesuatu yang akan dia riwayatkan saat itu. Wasama dan dia mendengarnya. Taib. Adapun yang tidak memungkinkan untuk itu, maka hukum hadisnya seperti hukum hadis orang yang lain dari kalangan muhadramin. Muhadramin apa makna muhadram? Aba Umar, yang dimaksud dengan muhadram itu siapa? Bukan hadramiyun, beda lagi ini mukhadram. Hadramah kan orang-orang Hadramaut. Ini mukhadram. Pengertiannya yaitu yang mendapati zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam tapi apa? Masuk Islam setelah wafatnya Nabi. Nah, mereka tidak mendapati masa keislaman bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga tidak masuk kategori apa? Kategori sahabi. Atau kembali sama. Seorang yang mendapati zaman Nabi dan masuk Islam tapi tidak sempat apa? Bertemu. Tidak sempat bertemu. Nah, mereka tidak mendengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi secara umum kesimpulannya pengertian atau pemberian contoh dari Ibnu Salah Hanifillah dengan Ubaidullah bin Adi ini dikritisi. Nah, kenapa? Karena masih memungkinkan. Nah, dia itu menghafal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian Ibnu Hajar mengatakan seandainya beliau mencontohkan dengan Muhammad bin Abi Bakar As-Siddiq, maka ini lebih bagus. Kenapa? Karena dia tidak mendapati masa hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali 3 bulan. Jadi lahir, ya, kemudian umur 3 bulan Rasul sallallahu alaihi wasallam wafat. Nah, 3 bulan, nah masa bisa meriwayatkan 3 bulan dan belum bisa mengetahui sama sekali. Kalau setahun, 2 tahun mungkin anak-anak cerdas masih bisa kan, bisa merekam. Itu pun belum umur tamyiz. Jelas 1 tahun. Nah, ini 3 bulan. 3 bulan mendapati masa hidupnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sejak kelahiran. Berarti jelas riwayat Muhammad bin Abu Bakar As-Siddiq dihukumi apa? Mursal. Baik, dihukumi mursal. Baik, wa ma'na al-khilafi ala anna Ubaidullah hadza qad dzakara Ibnu Hajar fil Isabah fi tamyiz as-sahabah faqala Ubaidullah bit-tazkir Ibnu Adi ibn al-Khiyar ibn Adi ibn Naufal ibn Abd Manaf al-Qurashi an-Naufali qala Ibnu Hibban lahu ru'yah. Baik. Dan yang menjadi landasan khilaf dalam masalah ini qanifillah bahwasanya Ubaidullah ini telah disebutkan oleh Ibnu Hajar dalam Isabah. Beliau mengatakan Ubaidullah. Kemudian asabnya di sini dalam Tayyib Ibnu Hibban mengatakan lahu ru'yah. Lahu ru'yah maksudnya dia pernah melihat Nabi. Tayyib. Lakinnal muthbata fil madbu'i fi thiqat Ibnu Hibban Ubaidullah bin Adi bin Khiyar ulida fi zamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thumma dzakarahu aidan min athiqat. Faqala Ubaidullah ibn Adi ibn Khiyar, nama ibn Adi al-Qurashi ibn Bani Naufal, ibn Abd Manaf, yarwi an Umar wa Uthman. Rawa anhu Urwah ibn Zubair wa Humaid ibn Abdurrahman. Mata sana 95. Ya, 95 meninggalnya.
Falana ma dzakara Ibnu Hajar. Ibnu Hajar, kita tidak melihat apa yang disebutkan oleh Ibnu Hajar Hanifillah dalam masalah ini. Bahwasanya apa? Ibnu Hibban mengatakan ya bahwasanya Ubaidullah lahu ru'yah. Wa ma hadza faqad dzakara Ibnu Hajar fi taqrib ma nasuhu Ubaidullah bin Adi bin al-Khiyar bi kasril mu'jamah yaitu khiyar wa takhfifi tahtaniyah. Tayyib khiyar. Tidak dengan tasydid, maksudnya takhfif tanpa tasydid. Ini yang dhabt untuk apa? Huruf dan harokat. Ibn Adi bin Naufal Ibn Abd Manaf Al-Qurashi An-Naufali Al-Madani, qutila abuhu bi Badrin. Bapaknya dibunuh dalam perang Badar. Wa kana huwa fil fathi mumayyizan. Fa'udda minas sahabah lidzalik. Dan pada peristiwa perang Fatah dia mumayyiz sehingga dikategorikan sahabat dengan sebab itu. Wa'addahu al-Ijli wa ghairuhu fi thiqati kibari tabi'in. Ijli dan yang lainnya masukkan dia dalam thiqat kibari tabi'in. Mata fi akhir khilafatil Walid ibn Abdul Malik. Wa fi Jami' Tahsil Ubaidullah bin Adi bin al-Khiyar dzakara Ibn Abdul Bar fil Isti'ab liqaunihi wulida ala ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam wa laysat lahu suhbah wala ru'yah bal huwa tabi'iyun wa hadithuhu mursal. Ini pendapat Ibn Abdul Bar. Dia tidak memiliki suhbah, berarti tidak masuk kategori sahabi. Tidak pula melihat sehingga dia masuk kategori tabi'in. Baik. Qala fal khilafu bainal hafidh Ibn Hajar wa man khalafa huwa minhum al-Iraqi wa Zarkashi wal Balkini annahum la yu'addunahu sahabiyyan wa in kana al-kullu yaj'alu hadithahu mursalan. Jadi khilafnya sekarang apa ikhwanifillah? Khilafnya para ulama ini ikhwanifillah antara Ibn Hajar dan orang-orang yang menyelisihinya. Ibn Hajar menganggapnya sebagai apa? Sebagai sahabi. Yang lainnya tidak. Walaupun semuanya sepakat hadisnya apa? Mursal. Makanya Ibn Hajar tadi apa? Memberikan kaidah. Apakah kalau aku masukkan dia sebagai sahabi kemudian hadisnya tidak boleh disebut mursal? Nah, ini gampangnya. Paham yang tadi kita iskal. Nah, patokan Ibn Hajar dia disebut sahabi karena melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu menurut beliau. Tapi hadisnya tetap mursal. Wal hafidh kama tara ya'udduhu sahabiyan liqaulihi kana fil fathi mumayyizan wa yastadillu aidan biqaulihi wa qad wujida fi manqulatin katsiratin anna sahabata minan nisa'i wa rijali kanu yahdhiruna auladahum ila Nabi sallallahu alaihi wasallam ila akhirih. Tayyib. Qala fa'ala Syekh Rabi' al-Madkhali hafizahullah ta'ala ala hadha biqaulihi hadha ad-dalil fi nadhari a'am min ad-da'wa. Tayyib. Fala budda min naqlin khasin yuthbitu ru'yata Ubaidillah ibn Adi lin Nabi sallallahu alaihi wasallam idh yajuzu lahu annahu lam yahdur ila Nabi sallallahu alaihi wasallam li sababin minal asbab atau lam yuhdar. Idh yajuzu annahu lam yuhdar ila Nabi sallallahu alaihi wasallam li sababin minal asbab. Baik. Jadi, apa yang dijadikan sebagai alasan Ibnu Hajar ini adalah apa? Sesuatu yang muhtamal ya Khanifillah. Dan kita tidak bisa menetapkan dengan perkara yang masih muhtamal. Masih ada kemungkinan. Karena Ibnu Hajar cuma mengatakan kebiasaan para sahabat mereka membawa hadir anak-anaknya untuk bertemu dengan Nabi sebagai bentuk tabarruk. Nah, kita katakan ya kemungkinan juga Ubaidullah ini tidak diikut di bawah hadir. Nah, bisa saja ya. Bisa tidak? Bisa karena sebab tertentu. Baik. Oleh karena itulah penetapan dia memiliki ru'yah itu harus datang nas khusus, bukan sekedar sesuatu yang sifatnya umum dan muhtamal. Berarti ya rajih tentang Ubaidullah ini ikhwanifillah dia seorang tabi'i.
Qala wa ja'a fil Bukhari anna Utsman radhiyallahu anhu sa'ala Ubaidullah bin Adi faqala lahu ya ibn akhi adrakta an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala la. Baik. Di sini datang dalam riwayat Bukhari. Utsman bertanya kepada Ubaidullah bin Adi. Faqala lahu ya ibn akhi adrakta an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Ditanya oleh Utsman dan Ubaidullah mengatakan sendiri la. Tidak. Apakah engkau bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tidak. Fa hadza hamalahu Ibnu Hajar ala anna muradahu annahu lam yudrik as-sama' minhu. Kalau Ibnu Hajar membawa di sini maksudnya apa? Bahwasanya Ubaidullah tidak mencapai kondisi mendengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sini khilaf tentang siapa? Ubaidullah bin Adi bin Khiyar. Ketika pembahasan rawi afanifillah, terkadang kita mencari seorang perawi, derajatnya bagaimana itu bisa berhari-hari. Teman-teman, apalagi perawi yang mukhtalafun fi dalam menetapkan sanad suatu hadis. Dalam menetapkan sanad suatu hadis. Terkadang makanya para imam ahli hadis mengatakan saya tidak mendapati keterangan tentang rawi ini setelah semua usaha dikerahkan. Kalau tidak dapat keterangan ya tidak langsung menghukumi majhul. Kalau seperti itu kita semuanya perawinya majhul semua di sisi kita ini. Makanya mereka menggunakan kalimat yang lebih lebih ilmiah dalam artian kembali kepada diri mereka, belum mendapat lam ajidhu, aku tidak mendapati keterangan tentangnya. Kecuali kalau ada nas dari mutaqaddimun mengatakan huwa majhul, ya sudah. Kalau mutaqaddimun mengatakan majhul berarti kita tidak akan mungkin tahu, ya tidak. Mereka yang lebih dekat zamannya saja mengatakan majhul, apalagi kita yang ribuan tahun. Tapi ini contoh. Jadi ini khilaf tentang Ubaidullah bin Adi bin Khiyar, antara yang menetapkan sebagai sahabi dan yang tidak. Dan yang rajih, beliau adalah seorang tabi'in, walaupun hidup pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tidak ada nas yang menunjukkan beliau beliau melihat. Kita katakan demikian. Kita tidak mengatakan sebab dia tidak melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini butuh dalil juga enggak? Butuh, ya tidak? Butuh untuk kita mengatakan nafi. Maka kita menafikan dalilnya. Ya, kita tidak mendapati nas yang menunjukkan beliau melihat. Kenapa? Karena isbat bahwasanya seorang melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk dimasukkan kategori sahabat itu harus paham di sini kaidahnya. Baik, barakallahu fiikum.